Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo brother and sister, balik lagi di channel YouTube gue, Giorgio. Oke, kita akan melanjutin pembahasan yang kemarin tentang ta'aruf. Kita lanjut ke tahap berikutnya, adalah tahap nazar. Dimana tahap nazar ini adalah tahap pertemuan yang dimana diperbolehkan kalian bertemu sama target ta'aruf kalian waktu itu. Tapi di sini ada beberapa syarat yang harus kalian lakukan. Harus membawa mahram, tidak boleh berdua-duaan, dan harus di tempat ramai. Itu beberapa syarat yang kalian harus lakukan. Gue pernah ngelakuin beberapa kali nazar. Kenapa gue bisa beberapa kali nazar? Kalau kalian bertanya-tanya, beberapa kali nazar? Ya, beberapa kali nazar. Karena ya, ta'aruf itu juga bukan sekali dua kali. Gue melakukan ta'aruf itu ada mungkin ya di atas 3 kali lah. Di atas 3-4 kali gue melakukan proses ta'aruf. Karena ta'aruf itu ya sama aja kayak kalian mencari pasangan sampai benar-benar serap baru kalian putusin gitu loh. Jadi bukan ta'aruf itu yang sekali terus habis itu nazar langsung nikah, langsung ke tahap lamaran, nggak seperti itu gitu loh. Walaupun ada mungkin yang cuman butuh 1 kali ta'aruf, 1 kali nazar, habis itu ya udah langsung melanjutkan ke pernikahan. Nah, tapi karena aku waktu itu punya beberapa kali pertimbangan, ada yang nggak cocok ini, nggak cocok itu ya, jadi gue memang melakukan beberapa kali ta'aruf dan itu diperbolehkan. Gue pernah melakukan beberapa cara nazar yang berbeda. Waktu itu yang pertama kali gue pernah bertemu di pusat keramaian dan di situ gue didampingi sama nyokap gue. Nah, kebetulan si target gue yang pertama ini dia waktu itu ditemenin sama adiknya. Nah ya, itu boleh. Terus yang kedua, gue waktu itu pernah nyokap gue nggak bisa keluar rumah dan kebetulan si target kedua ini yang gue ta'arufkan ini dia anak tunggal, dia nggak punya kakak dan nggak punya adik, yang namanya juga tunggal ya. Nah, kebetulan waktu itu juga gue ketemunya pas lagi di hari-hari biasa, terus orang tuanya juga yang bapaknya lagi pergi. Dan kebetulan ada ibunya aja. Karena gue juga gak mau ngerepotin ibunya untuk pergi-pergi keluar rumah, akhirnya gue memutuskan gue yang nazar datang ke rumah dia untuk melihat secara langsung, untuk bertemu secara langsung. Nah, itu juga boleh. Apalagi kayak misalnya kalian laki-laki, sebenarnya kalian gampang sih, gak perlu bawa mahram. Misalnya kalian gak perlu bawa adik, gak perlu bawa ibu kalian atau bawa bokap kalian gitu loh. Kalau kalian laki-laki ya gampang aja, ya kalian bisa datang ke rumahnya untuk nazar yang di situ juga ada mahramnya ya, seperti misalnya ada adiknya, ada kakaknya, atau ada ibunya, ada bapaknya, itu boleh. Yang intinya ada mahramnya dia gitu loh. Jadi sebenarnya kalau mau simple ya seperti itu aja, datang ketemu di rumahnya langsung. Itu udah paling gampang lah. Jadi gue juga punya pengalaman, gue pernah nazar sama istri gue yang sekarang nih. Pengalaman sama istri yang sekarang. Jadi waktu itu istri gue ngasih nomor telepon bokapnya. Waktu itu masih jadi calon ya. Terus gue yang gue pikirkan adalah waktu itu gue ketemu sama bokapnya untuk minta izin mau nazar ketemu di rumah gitu loh. Jadi waktu itu bokapnya karena beliau ini adalah seorang dosen, kebetulan lagi ngajar di salah satu universitas negeri di Jakarta. Nah, pada saat itu gue ketemunya waktu itu pertama kali itu sama bokapnya itu di luar. Yang ada di pikiran gue juga waktu itu adalah gue ketemu sama bokapnya doang gitu loh, ya untuk minta izin mau main ke rumah gitu. Dan kebetulan istri gue juga ternyata lagi nganterin bokapnya ini untuk pergi ke kampus untuk ngajar gitu loh. Jadi gue nggak tahu tadinya, padahal yang ada di pikiran gue adalah gue cuma ketemu bokapnya minta izin gitu loh, mau nazar gitu. Tapi ternyata ada istri gue, ya pada saat itu juga akhirnya gue ketemu sama istri gue gitu loh. Nah, di tahap nazar ini kalian boleh bertemu, kalian boleh berbicara, boleh ngobrol. Nah, kalau misalnya ada beberapa
ya mungkin kayak misalnya kalian ada beberapa omongan yang kalian ingin sampaikan, mungkin ada sedikit privacy lah, malu misalnya kalian gak mau didengar sama mahrumnya. Misalnya katakan misalnya kalian malu, aduh gak mau didengerin sama adiknya, gak mau didengerin sama ibunya, kalian boleh ngobrol berdua gitu loh. Kalau di pusat keramaian kalian boleh pindah sedikit, bergeser sedikit. Misalnya ini meja kalian yang pertama, kalian bisa geser sedikit ke meja sebelah gitu loh, yang masih bisa terpantau sama mahrumnya ya gitu loh. Nah kalian boleh berbicara berdua yang lebih mengarah hal-hal yang kalian ingin sampaikan, mungkin lebih ke privacy yang mungkin kalian gak ingin mahrumnya tahu, atau misalnya kalian gak mau pendamping kalian tahu gitu, itu boleh gitu. Atau misalnya kalian di rumahnya dia terus mau ngobrol berdua, misalnya ya kalian duduk di ruang tamu, terus ibunya misalnya duduk di meja makan, atau orang tuanya duduk di meja makan yang masih bisa kelihatan, ya itu boleh. Nah kalian bisa berbicara banyak hal di sana, apa yang kalian inginkan, ya pokoknya bebas lah kalian mau ngomong apa, ya terserah kalian lah intinya gitu loh. Oke, tahap berikutnya setelah kalian nazar, ya sebenarnya sih kalau kalian udah nazar ada kecocokan, karena kan disitu kan kalian banyak nanya-nanya ini itu bla 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 bla, apa yang kalian ingin sampaikanlah, mulai dari ya apapun lah, kalian mau ngobrol apa silahkan gitu. Nah setelah kalian merasa ada kecocokan, kalian bisa melanjutkan ke tahap lamaran. Nah dimana tahap lamaran ini ya seperti lamaran-lamaran biasanya. Kalau gue sih waktu itu setelah ada kecocokan, ya gue main ke rumah calon istri gue sama keluarga gue, ngobrol-ngobrol, kenalin keluarga gue ke keluarga mereka. Nah terus kemudian selanjutnya ya keluarga mereka main ke keluarga gue, ke rumah gue gitu loh, berkenalan, ngeliat rumah gue kayak gimana, kehidupan gue kayak gimana, kayak gitu loh. Nah setelah dari situ ya baru memutuskan untuk lamaran gitu loh. Nah tapi sebelum dari lamaran itu, kalau misalnya kalian juga misalnya memutuskan, misalnya katakan kayaknya masih perlu deh ketemu sekali lagi deh misalnya gitu loh, karena ada beberapa pertanyaan yang harus ditanyain langsung nih gitu loh. Karena setelah nazar itu bukan berarti kalian itu ini ya boleh berbicara langsung atau berkomunikasi langsung. Jadi setelah proses dari nazar tersebut, karena kalian belum ada akad atau ijab kabul, jadi ya kalian belum boleh ada komunikasi langsung, karena masih bisa terjadi, maksudnya kalau misalnya kalian komunikasi langsung ya belum tentu juga kalian jadi gitu loh. Karena beberapa hal juga yang pernah gue alami adalah, gue waktu itu malah udah sampai proses lamaran, udah mau pernikahan, ya tiba-tiba gue gagal gitu loh, gue nggak jadi nikah gitu loh. Jadi intinya ya kalian baru bisa berkomunikasi ya setelah kalian ijab kabul, ya itu terserah deh, karena itu udah sah milik kalian gitu loh. Jadi yang ditakutkan seperti itu, jangan kalian merasa oh udah lamaran nih, oh boleh berkomunikasi langsung atau segala macem. Ya nggak begitu juga gitu loh, karena gue juga pernah udah sampai lamaran atau segala macam, mau tahap pernikahan udah tinggal berapa bulan, ya qadarullah memang bukan jalannya, ya gue bubar gitu loh. Nah itu yang ditakutkan adalah ya ketika bubar itu malah jadi komunikasi langsung lagi, ya ujung-ujungnya takutnya ntar jadi malah pacaran, ya seperti yang gue bilang di omongan yang pertama lah, intinya seperti itu gitu loh. Karena gue waktu yang pernikahan sama istri gue ini juga, waktu ngurus-ngurusin kayak pernikahan gue itu, gue nggak langsung berbicara sama istri gue gitu loh. Itu gue diskusinya gue ke nyokap gue ke dia gitu loh. Terus misalnya gue ngomong ke ibunya baru ngomong ke dia. Jadi tetap masih ada perantara gitu loh. Nah setelah nikah itu gue baru ya ada komunikasi langsung, karena itu kan udah sah jadi istri gue gitu loh. Nah jadi kayak tadi yang gue bilang, kalau misalnya kalian masih penasaran pengen ketemu lagi, ya kalian boleh ketemu lagi. Misalnya kalian ada beberapa privacy yang harus kalian tanyain langsung misalnya gitu loh. Bukan
dari perantara gitu loh. Karena misalnya kalau katakan kalian kayak misalnya tadi gue bilang kalian malu, kalian misah, kalian ada beberapa pertanyaan harus memang kalian langsung to the point gitu loh, harus benar-benar ini antara kalian sama si target gitu loh, itu boleh gitu loh. Misalnya kalian mau ketemu lagi untuk ada beberapa pertanyaan yang memang privacy, ya silakan gitu loh, karena ya kalian memang harus tanyain benar-benar apa yang kalian butuhin gitu loh, informasi apa yang kalian butuhin ya memang harus kalian tanyain lagi gitu loh. Nah setelah dari proses tersebut ya, kalau memang kalian ada kecocokan, kalian jangan lupa sholat istikharah, ditunjukin lagi memang bener bukan ini yang kalian cari, yang memang ini jodohnya. Nah kalian sholat istikharah untuk menentukan. Nah kalau misalnya memang sudah cocok, terus kalian udah kayak tadi yang proses sampai gue kayak tadi ya, udah gue main ke rumah keluarga dia main ke rumah keluarga gue, udah lamaran. Nah setelah lamaran itu ya udah semuanya prosesnya ya seperti orang mau pernikahan aja, cuman bedanya kalian tetap nggak berinteraksi langsung gitu loh, kalian tetap kayak tadi gue melalui perantara. Nah setelah kalian menikah selesai, ijab kabul, sah, ya udah kalian mau kontek-kontekan tiap hari kayak memang itu harus. Nah di masa itulah kalian melakukan yang namanya pacaran setelah menikah. Nah itulah yang gue lakukan sama istri gue sekarang. Jadi memang dari awal gue nggak ada kontak langsung, gue melakukan melalui perantara. Nah setelah menikah ya baru bisa berkomunikasi secara langsung. Oke, selanjutnya di tahap lamaran. Di tahap lamaran jangan kalian pikir di sini aman-aman aja setelah kalian selesai nazar, terus abis itu lanjut ke tahap lamaran, udah abis itu aman-aman aja. Enggak, malah di sini banyak kegagalan yang terjadi. Contoh kayak gue juga pernah ngalamin gitu loh. Nggak usah jauh-jauh, di tahap awal pun kayak misalnya kalian mau lamaran pasti ditanya maharnya seperti apa, terus pesta pernikahannya mau seperti apa gitu loh. Nah itu pasti kadang-kadang itu yang menjadi memberatkan si calon mempelai pria. Karena kenapa? Karena misalnya dari calon perempuan minta maharnya berlebihan, terus minta pestanya yang berlebihan gitu loh, sehingga si calon pria ini, si mempelai pria ini nggak sanggup, akhirnya mundur. Nah itu banyak yang terjadi seperti itu. Nah kalau gue bukan seperti itu. Kalau gue waktu itu adalah maharnya udah cocok, terus anggaran biaya pernikahannya segini, maharnya nggak ada masalah. Tapi di perjalanan adalah permasalahan di anggaran biaya pernikahan. Yang tadinya cateringnya sekian, ternyata diganti, pengennya yang sekian, porsinya sekian, terus pengennya porsinya dilebihin sekian, akhirnya anggarannya bengkak. Nah waktu itu gue lagi nggak punya dana. Nah dikarenakan nggak ada dana, ya udah akhirnya gue sampein kalau kita nggak bisa dana yang segitu besar gitu loh, atau misalnya pesta biaya pernikahannya yang melebihi dari anggaran gitu loh, kita nggak ada lagi misalnya gitu. Nah kalau misalnya si perempuan ini juga bisa memberikan pengertian ke orang tuanya, ya akan lancar-lancar aja gitu loh. Tapi kalau misalnya yang nggak bisa, ya banyak yang gagal cuman karena masalah sepele seperti ini gitu loh. Karena gue waktu itu, kalau gue bukan karena bukan karena biaya juga ya, waktu itu juga ada miskomunikasi. Jadi waktu itu kita udah sampein, terus mungkin ada salah pendapat ya, salah percakapan atau salah pengertian yang akhirnya jadi miskomunikasi, ya akhirnya batal gitu loh. Nah batalnya di tahap proses lamaran ini untuk kedepannya itu gue gagal di situ gitu loh. Padahal ya semuanya waktu itu juga udah, gedung udah dapat, yang lain udah dapat gitu loh, percetakan untuk undangan nikah pun juga udah dapat gitu loh. Cuman waktu itu di masalah catering gitu loh, akhirnya bubar. Nah balik lagi di situ adalah pintar-pintar kalian untuk memberikan pengertian kepada kedua orang tua kalian gitu loh. Nah kalau yang gue alamin lagi adalah setelah kejadian yang pernah gue alamin itu, pas gue lamaran sama istri gue yang sekarang. Nah di situ gue bilang sama nyokap gue, mah kita
to the point aja, kita punyanya sekian sekian sekian, terus abis itu kita nggak bisa lebih ngasihnya lagi, terus kita terima aja sesuai apa yang mereka kasih. Misalnya katakan gue punya budget sekian, ya kalau kalian mau yang cari silahkan, kalau misalnya gue yang mau cari dengan budget sekian kita dapat apa aja silahkan gitu loh. Intinya nggak mau terlalu banyak ikut campur untuk masalah pernikahan. Yang intinya ya please tolong, gue pengen nikah, tolong nggak usah dipersulit dengan banyak mau begini banyak mau begitu, mama mau begini papa mau begitu. Tolong jangan seperti itu, jangan ulangin lagi yang kayak kemarin gue bilang kayak gitu. Ya udah, akhirnya gue serahin ke calon istri gue yang sekarang jadi istri gue serahin semuanya seperti apa sesuai dengan budget yang gue kasih, semampu gue dan keluarga gue. Ya udah gitu loh, akhirnya ya karena nggak banyak mau gitu loh ya, sesuai yang, dan kebetulan juga istri gue ini juga orangnya nggak banyak nuntut, nggak banyak mau, dan keluarganya juga maksudnya ya udah kalau memang adanya segitu ya udah, balik lagi ke tujuannya. Intinya balik lagi ke tujuannya apa, kalian menikah, kalian sah gitu loh. Masalah pesta itu sebenarnya itu yang jadi penghalang buat kalian cekcok atau segala macam akhirnya bubar, ya tolong please balik lagi. Toh banyak juga kok orang yang nikah bahkan nggak dipestain, cuman syukuran doang, nikah ke KUA cuman bayar 1,5 juta, bahkan ada cuman pesta di rumah, bahkan cuman ada selamatan doang gitu loh, bawa udah nikah atau segala macam. Ya maksud gue nikah itu banyak orang yang bikin persulit nikah itu ya karena itu tadi gitu loh, maharnya yang pengen bagus, pestanya pengen yang besar-besaran, itu yang sebenarnya jadi ya menyusahkan diri kalian sendiri sih sebenarnya. Nah ya udah, setelah dari situ serahin semua ya, alhamdulillah semuanya udah dapet. Ya masalah selanjutnya adalah ya itu pasti banget terjadi kok sama orang yang mau menikah. Setelah semua udah siap, kayak gedung udah siap, udah istilahnya udah tinggal akad lah ya, itu tuh banyak tuh mulai bisikan-bisikan keraguan. Kayak istri gue juga waktu itu juga tiba-tiba ngerasa kok gue sedikit nggak yakin. Gue di situ juga pernah ngerasa kok gue jadi kayak nggak semangat ya, padahal gue mau nikah bentar lagi kok kayak yang aduh biasa aja gitu loh. Terus yang sempat orang tuanya dia juga yakin nggak yakin juga sama gue gitu loh. Terus bokap nyokap gue juga sempat ngerasa yang ini anak gue udah siap ya atau belum sih sebenarnya gitu loh. Ya, banyak sih intinya, banyak lah keraguan kayak gitu yang istilahnya itu cuman setan aja pengen bikin kalian tuh gagal untuk nikah gitu loh. Tapi gue akhirnya balik lagi, insya Allah ini udah mantep, ini udah sampai jalan sejauh ini ya. Ya udah gue sholat istikharah lagi, ya udah akhirnya ditunjukin, insya Allah ini kalau misalnya memang pun ada bisikan-bisikan nggak yakin ya itu cuman bisikan setan aja untuk ngagagalin. Ya udah akhirnya disitulah kita harus kuatin diri kita kalau kita benar-benar yakin sama pasangan kita yang akan kita nikahin ini. Kita harus benar-benar yakin ini yang ini pilihan kita gitu loh. Intinya meyakinkan diri sendiri, jangan sampai gagal lah, karena ya bisikan-bisikan untuk kegagalan itu banyak banget gitu loh. Ya udah setelah dari situ ya udah lanjutlah ke tahap pernikahan. Oke, jadi mungkin itu ringkas cerita beberapa yang bisa gue terangin ke kalian. Tapi kalau ada beberapa pertanyaan yang kalian ingin tanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Atau misalnya ada beberapa komen yang kalian ingin sampaikan ke gue, bang semestinya nggak begitu, tahu bang taruh yang lebih syar'i lagi, ada beberapa poin-poin yang salah ya, kalian boleh kasih masukan juga ke gue, karena gue juga berbicara ini sesuai pengalaman pribadi yang gue jalanin. Gue juga udah
diskusi sama beberapa ustadz waktu gue ta'aruf itu, apa yang harus dilakukan, apa yang nggak boleh dilakukan. Gue juga udah konsultasi, cuman kurang lebih tata cara ta'aruf ya seperti itu kurang lebih. Oke, jadi sekian video kali ini. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like, di komen, dan yang paling penting adalah gue minta subscribe kalian dan di share video ini supaya banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Kalau kalian merasa ini ada manfaatnya, gue berterima kasih banget. Tapi kalau buat kalian yang nggak ada manfaatnya, ya udah, gue cuma pengen share aja sama kalian. Oke, sekian video kali ini. Waktunya gue pamit. George signing out, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bum bum bum